Action Box sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya seperti biasa kita akan bahas kembali untuk update dari pergerakan XUSD atau Gold ya. Jadi hampir ya 3 harian lah ya saya nge-update teman-teman, karena memang ada kesibukan lain dan saya juga baru pulang banget ya. Setelah selama 1 minggu ini sih, kurang lebih 3 hari ini ya saya baru pulang sampai rumah dan ngurusin beberapa kerjaan yang pending ya teman-teman gitu. Dan ini saya baru sempat update lagi ya. Tapi saya walaupun saya nge-update ya, tapi bukan berarti saya nge-update juga di Telegram gitu. Untuk Telegram saya sempat tetap ada update ya, cuma memang nggak begitu banyak untuk update-nya teman-teman gitu. Tapi untuk minggu depan saya pastikan akan aktif kembali dan update kembali seperti biasa ya. Dan juga nanti saya ada rencana untuk launching program baru ya dari Juna Trading ID teman-teman gitu. Jadi doakan saja ya, semoga bisa selesai untuk minggu ini programnya setelah saya diskusikan dengan tim dan bikin beberapa skenario ya untuk program baru ini. Finally juga udah selesai teman-teman itu. Dan setelah kita coba untuk program baru yang akan kita luncurkan ini, memang kurang lebih akan sama seperti program Juna Trading ID Premium yang sebelumnya gitu, kurang lebih begitu. Tapi ya di program kali ini memang ada sedikit perubahan, terutama kita itu akan lebih fokus untuk belajar gitu teman-teman, atau mempelajarin ya teknik how to entry ya. Kenapa sih kita harus entry di harga sekian? Ya kenapa sih kita ngambil keputusan itu buy atau sell gitu ya teman-teman ya, dan kenapa sih kita taruh SL tuh di sini ya, kenapa kita harus TP sekian dan beserta dengan money management yang memang sudah saya testing juga ya selama 1 bulan ini teman-teman, 1 sampai 2 bulan inilah ya gitu, karena memang ada beberapa formulasi baru yang saya mau make sure dulu nih sebelum saya kasih ke kalian gitu teman-teman. Makanya persiapan untuk program baru atau project baru ini memang nggak mudah menurut saya teman-teman gitu. Jadi memang perlu testing dulu, terutama di money manajemennya gitu teman-teman ya. Itu karena memang komposisi yang sudah saya paparkan nanti itu sudah saya tes ya, dan memang menurut saya itu oke ya. Saya tes di akun personal saya ya. Jadi saya coba tes, saya ambil, terus kayak saya akumulasikan lagi ya. Tapi overall sih bekerja dengan sangat baik gitu teman-teman gitu. Ya jadi trial and error dulu lah gitu ya teman-teman. Tetap nantinya ya ke depan ya mungkin ya akan ada penyesuaian juga untuk kalian secara personal gitu. Jadi walaupun saya sudah kasih nih rumusnya sekian ya, tapi tetap nanti pastinya kalian akan menyesuaikan kembali gitu. Ya intinya memang saya gunakan program ini ya untuk membantu kalian ya, terutama bagi kalian yang apa ya niat benar-benar serius untuk menekunin dunia trading ini teman-teman gitu. Jadi nggak cuma sekedar trader-traderan gitu ya bahasanya gitu. Oke. Tapi ya setelah kita lihat ya, kita balik lagi ke chart ya. Memang minggu ini kita ada news yang cukup besar, yaitu ada news tenaga kerja teman-teman, NFP ya. Dan kalau kita lihat selama 1 minggu ini ya, sorry nggak 1 minggu ini juga sih sebenarnya, dari tanggal 26 ya, 26 atau 25 sih ini ya, dari 26 November ya. Jadi udah sekitaran 2 minggu ini Gold sendiri berada sideways teman-teman, di range sideways teman-teman ya gitu. Range sideways dengan area support itu ada di 2618 sampai 2622 ya, sebagai range support terendah dia ya di sini kalau kita lihat nih. Kemudian untuk area resisten ya tertinggi yang memang sering di retest sama dia itu ada di range harga 2652 ya sini sampai 2648 gitu teman-teman. Jadi untuk yang 2663 sampai 2670 ini adalah highest resistance dia ya, dia spike up ya. Karena kalau kita lihat tuh dia begini. Nah, ini kan begini, dia on track ya, sideways ya. Nah, ini sini ya. Terus dia clear, ya di sini dia clear, liquid ya, dia nge-liquid dulu
baru dia turun teman-teman gitu. Oke, jadi kalian yang entry di sini pasti di liquid semua sama dia gitu. Tapi kalau ini kan area ini kan sempat kita bahas juga ya waktu itu ya, ada ya teman-teman, dan di video weekly pun ada saya sertakan juga itu, karena memang nggak banyak perubahan lah ya, bahkan nggak ada perubahan sama sekali untuk mappingnya selama 1 minggu ini. Jadi video weekly yang kemarin saya upload ya di hari Senin itu masih bisa kalian gunakan sebagai patokan sampai hari ini teman-teman gitu. Dan kalau saya lihat memang ini mungkin lebih cenderung ke news ya, karena kalau kita lihat dari daily ya, untuk daily sendiri di sini belum ada clear movement gitu teman-teman ya. Jadi clear direction itu belum ada ya, jadi sideway gitu. Oke. Dan kemudian kalau kita mau lihat secara keseluruhan dari sini ke sini ya, memang sini udah terjadi chords ya di sini. Ya, di sini ada chords. Ya, sebenarnya sini ada change of character gitu, yang menandakan bahwa sebenarnya ini udah ada break current low-nya dia ya. Dia udah break current low, kemudian dia turun ya di sini. Dia bikin low baru ya, new low-nya dia, yang menunjukkan bahwa dia nge-break dari current low yang ada di sini teman-teman gitu. Jadi ini kan artinya otomatis ada change of character gitu. Jadi sebenarnya lebih cenderung ke arah turun kalau saya perhatikan untuk si gold ini sendiri gitu. Oke, dan kalau kita lihat juga memang secara daily ya, ini udah ada kurang lebih 3 candle seller ya, memang cukup kuat ya, yang memegang peranan dari si pihak seller itu sendiri ya. Terutama ini ada bearish engulfing ya, ini ada bearish engulfing, terus ini ada bearish engulfing juga, ini ada buyer terus di block sama dia gitu ya. Ya, jadi memang untuk saat ini pun sebenarnya untuk yang ini ya, candle kecil-kecil ini nih, kalau kita lihat nih, ini candle kecil-kecil nih, itu dia berada di dalam mother candle ya. Jadi mother candle yang mana bang? Mother candle itu yang ini. Oke, kita tunjukin ya. Nah, ini mother candle ya, atau Marubozu. Artinya sini ada inside bar. Inside bar dia ini akan berlaku ya. Jadi kita akan sebut dia inside bar selama di dalam range si mother candle ini gitu teman-teman. Nah, kecuali dia bisa break nih di bawah mother candle, nah itu keluar dari inside bar. Nah, artinya selama inside bar atau mother candle-nya merah ya, kita perhatikan mother candle-nya. Selama mother candle itu masih merah ya, otomatis berarti inside bar ini pengaruh yang lebih besar itu adalah pihak seller gitu teman-teman. Apakah bisa naik? Bisa ya, bisa naik, tapi dia tetap dikatakan inside bar ya selama dia berada di range mother candle-nya gitu ya. Mother candle ini akan tidak berlaku lagi ketika dia berhasil break out dari range harga mother candle ini sendiri gitu, atau di luar mother candle-nya teman-teman gitu. Artinya kalau misalkan dia mau break di atas 2720 ya, ini 2720 ke atas, berarti mother candle-nya gagal gitu. Dia berubah jadi uptrend lagi dan akan nyentuh lagi ke 2790 atau 2800-an gitu. Tapi selama mother candle belum di break ya, dan belum break out dari 2720, mother candle ini masih berlaku gitu teman-teman. Artinya lebih cenderung prefer untuk sell ya ketimbang buy gitu ya, begitu teman-teman. Nah, ini support mother candle-nya dia di sini gitu. Oke, ini supportnya di sini. Nah, targetnya di mana? Targetnya itu bisa di chart yang ini kurang lebih 2600 sampai 2610 ya untuk targetnya. Lalu lowest point dia itu bisa ke 2550 sampai 2540 kembali gitu. Itu kalau kita lihat skenario dari daily-nya gitu. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita nggak lihat dari daily ya, ini kalian nanti boleh screenshot ya, boleh kalian ambil juga gitu teman-teman ya. Atau saya screenshotin deh, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian ya ini secara daily ya, candle ya. Kita balikin ke 4 jam lagi. Oke, ini clear ya gitu. Ini belum ada clear direction gitu. Nah, sekarang kalau kita mau lihat secara Fibo ya, mungkin enak sih kalau Fibo biar nggak nyampur-nyampur gitu. Saya nggak suka kalau dicampur-campur begitu soalnya. Oke, daily. Nah, ini ya. Berarti kita mau tarik Fibo nih dari sini ke sini. Oke. Nah, kita ketemu di sini adalah area rejection pertama dia di Fibo 61.8 ya sampai 50 gitu. Nah, target saya itu sampai 76.4 toleransinya. Ini kan masih ada nih ya. Artinya
dia itu masih masuk ke area range rejection-nya dia gitu teman-teman gitu. Oke, berarti saat ini target dia itu ada di 25696 ya, 25696, kemudian 25664 sampai 2536. Ini adalah target ya penurunan dari gold itu sendiri. Kalian boleh screenshot juga untuk area sini ya, saya bantu screenshot juga. Oke gitu ya, ini saya screenshot, nanti saya share ke Telegram gitu teman-teman. Kalau kalian belum gabung Telegram, boleh banget kalian gabung ke Telegram Juna Trading ID ya, nanti saya share ke sana gitu. Oke, kemudian kalau kita lihat dari DXY juga nggak banyak pergerakan sebenarnya DXY ini ya, tuh ya sideways juga gitu, walaupun memang dia semakin menurun ya gitu ya teman-teman ya, dan ini memang efek dari sellernya cukup kuat juga gitu. Nah ini untuk hari ini kalau kita lihat ada dari NFP ya, di jam 20.30 nanti NFP nya diprediksi dari 12.000 ya ke 202.000, artinya sini sebenarnya cukup baik dan memang ada peningkatan ya untuk si gold ini sendiri gitu ya teman-teman ya gitu. Dari yang drop banget kemarin nih ya, tiba-tiba dia naik lagi kan, berarti kan ada perbaikan ya. Sebenarnya data untuk yang minggu bulan kemarin ini agak aneh sih menurut saya gitu, ini rancu banget gitu ya teman-teman ya, ini rancu banget gitu, bisa tiba-tiba drop dari 200-an atau 100-an ke ribuan, ke belasan ribu gitu ya bahkan ya gitu ya, terus ya naik lagi ke 202 gitu. Biasa kan di 102 terus 190 atau 180 itu kan masih oke lah ya. Ini tiba-tiba dia dari 200-an ya, bayangin nih dari 200 nih ya turun ke 12.000. Ini rancu banget pada saat election kemarin gitu teman-teman. Ini masa-masa election ya, jadi nggak heran lah gitu ya kalau misalkan datanya agak rancu begini gitu teman-teman. Nah, kemudian kita lihat dulu ya, ini kan memang diprediksi bagus ya. Nah tapi saya mulai dulu untuk ADP ya, sama Jolts Job Opening dan juga Jobless Claim itu bagaimana gitu. Kalau dilihat dari Jolts Job Opening memang bagus ya di sini ya, Jolts Job Opening bagus ya, dimana pembukaan lapangan pekerjaan baru dari 7372 yang sebelumnya ke 7.744, berarti penambahan atau pembukaan lapangan pekerjaan baru itu cukup besar gitu, meningkat pesat ya di Amerika ya teman-teman ya gitu. Kemudian dari ADP, nah tapi di sini ADP justru berkurang teman-teman, jadi bisa dikatakan penyerapan ya dari lapangan kerja yang ada itu kurang maksimal gitu, atau masih belum maksimal penyerapannya gitu teman-teman. Itu dari 184 ke 146 gitu. Artinya dari lapangan pekerjaan ini buka di sini ya, penyerapan ya si pekerja baru itu masih belum cukup sempurna gitu. Artinya EDP mulai menurun nih gitu ya teman-teman ya gitu. Nah, lalu untuk jobless claim klaim mingguan ini meningkat ya, karena memang penyerapan pekerjaan di sana atau tenaga kerja di sana itu kurang maksimal, sehingga menyebabkan klaim orang yang pengangguran atau tidak bekerja itu lebih besar gitu teman-teman gitu. Jadi memang sebenarnya pastinya itu akan lebih bagus untuk NFP bulan ini gitu teman-teman, karena memang dari 12.000 bayangin aja, nggak mungkin kalau dia turun naik ke 11.000 atau 10.000 ya teman-teman ya gitu ya. Paling dia kalau mau menormalkan kembali data yang ada ya, yang sempat drop banget kemarin, itu akan ada di angka 100 ribuan atau 200 ribuan. Paling banter tuh kalau menurut saya itu 100 ribuan gitu, entah itu 145 atau 190. Tapi kalau kita lihat memang secara data nanti kalau kita bandingkan dengan yang kemarin ya, bulan kemarin punya, itu pastinya akan lebih bagus gitu teman-teman. Kalau misalkan in case report dia hari ini bisa lebih rendah dari 12.000, wah itu aneh sih menurut saya gitu teman-teman. Itu ada hal yang harus dipertanyakan, why, kenapa bisa terjun sampai ke di bawah 10.000 nantinya gitu ya. Itu berarti ekonomi di sana tuh nggak sehat gitu teman-teman. Makanya soal saya lihat masih bagus ya untuk NFP di malam hari ini. Itu kalau misalkan dari kacamata saya gitu ya teman-teman ya gitu ya. Kalau dia nggak nyampe 202, paling 150 ke atas gitu teman-teman, 150 sampai 200-an gitu teman-teman ya, range-nya antara segitu. Kalau misalkan worst case-nya pun paling mentok itu 130-an gitu teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalkan in case dia laporannya
di bawah 12.000 atau worse for USD, ya ini agak aneh sih menurut saya gitu. Atau bahkan peningkatannya nggak banyak gitu ya, dari 12.000 ke 15.000 atau 20.000 ya, di bawah 100 itu menurut saya juga masih cukup aneh gitu untuk datanya gitu teman-teman. Lalu eh, untuk pendapatan rata-rata sini dapat jadi penurunan ya. Jadi wajar lah karena kan nggak 100% terserap semua ya teman-teman ya. Pasti ada penurunan dari 0,4 ke 0,3. Lalu untuk unemployment rate atau tingkat pengangguran naik dari 4,1 ke 4,2 gitu. Ya, paling kalau memang kalau kita lihat dari data memang kurang bagus ya NFP reportnya gitu. Ya, potensi cenderung kurang bagus. Cuma kalau memang dia mau laporan lagi di bawah 12.000 ya berarti tingkat pekerja di sana benar-benar sangat merosot jauh ya, teman-teman ya, atau sangat-sangat merosot banget gitu teman-teman ya gitu. Ya, jadi gitu sih menurut saya. Memang agak rancu untuk datanya gitu ya, tapi ini kan hanya sebagai apa ya, kacamata saya aja sebagai seorang analis dan juga content creator yang juga sebagai seorang trader juga ya teman-teman ya di dunia trading ini sendiri, terutama di forex ya gitu. Oke, untuk head map ya memang biasa kalau untuk yang seperti ini head map itu dia lebih ke arah sentimen. Jadi kalau kita lihat karena report dari tenaga kerja juga kurang bagus dan kurang oke ya, makanya head mapnya juga masih cenderung bullish nih kalau kita lihat dari 2650 sampai 2690 gitu head mapnya gitu ya. Kemudian di bawah itu ada yang menanti di 2600 ya kan, terus 2585 sampai 2590, bahkan worst case bisa ke 2575 gitu untuk malam hari ini gitu teman-teman. Dengan opening price ya itu di 2631. Ya berarti kan 2631 nih kita ambil 2630 ya. Di sini. Ya 2630 ke atas masih bisa naik ke 2690 ya. Ekstrimnya, dan penurunan ekstrimnya itu bisa ke 2575 gitu. Oke, dengan penurunan terdekat ya untuk saat ini 2620-an gitu. 2620 ya, di sini call put money cukup banyak gitu. Oke. Ya, jadi itu dulu mungkin ingin saya jelaskan kepada kalian semua ya. Dan juga kalau saya lihat juga sebenarnya pergerakan dari market hari ini itu kurang sehat juga teman-teman gitu ya. Kenapa saya bilang kurang sehat? Ya kalian lihat aja sendiri begini ya. Candle kecil-kecil tiba-tiba di break turun, ya kan? Ini candle kecil-kecil nih ya, terus the break turun lagi, nggak lama dia naik lagi gitu. Jadi memang pasti gocekannya banyak lah, apalagi ini data NFP yang memang menurut saya cukup rancu untuk 2 bulan ini gitu teman-teman gitu. Oke, jadi stay safe trade ya untuk kalian semua. Terima kasih sebagai sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.